Oke, sepertinya emas masih merayap dan butuh trigger ataupun pemicu untuk bisa tembus di atas level 3395. Tapi kita tunggu lagi. Apakah ini menjadikan indikasi bahwa emas masih menyimpan energi untuk kenaikan atau justru sebaliknya? Kita akan melihat penurunan di malam nanti. Ini dia ulasannya. Oke, seperti biasa ini adalah grafik US Treasury Yield dan ternyata apa yang kemarin kita singgung terkait dengan kenaikan yang relatif terbatas ini terbukti ya. Jadi pada dasarnya teori teknikal yang kita ungkap dari jauh-jauh hari dan termasuk kita sering gunakan, ini intinya adalah candlestick yang panjang atau bearish ini berarti menjadikan acuan gitu ya. Ya kaitannya dengan lunakan ataupun perubahan tren, berarti kita anggap bahwa tren yang paling ideal kalau misalkan dianggap berubah itu adalah tembus level resisten kedua. Sementara yang terjadi adalah dia tertahan di level kita sebut level tengah ya, atau 50% dari real body candle. Sehingga ini yang membuat kenapa kita melihat ada potensi bahwa pembalikan itu tidak terjadi. Ya, artinya kenaikan yang terjadi kemarin itu adalah sekedar pullback. Nah, ini terbukti dengan kenaikan spike lalu kemudian tertahan dan candlestick ditutup dengan shooting star. Berarti kita otomatis kita melihat akan ada kelanjutan dari penurunan. Nah, tapi jangan buru-buru ya, karena kita masih tetap juga diganggu dengan posisi fundamental yang mungkin masih tetap harus ditunggu sampai ke akhir pekan. Nah, kaitannya dengan data ekonomi, hanya ada initial jobless claim, jadi kemungkinan kita masih bisa dapat gangguan tersebut. Tapi intinya kita masih tetap pantau lebih lanjut terkait dengan nasib head and shoulder besar seperti ini. Oke, jadi inti dari yang terjadi dalam 1 minggu terakhir adalah pergerakan semakin memudahkan dia untuk melanjutkan penurunan. Tapi kita akan perlu trigger ataupun pemicu lebih lanjut. Nah, kemudian untuk DXY-nya sendiri posisinya berbalik turun, teman-teman. Tanpa harus nyampe ke area kuning pun dia sudah berbalik turun, dan sepertinya yang kemarin juga kita sempat singgung, kenaikan yang terjadi di 2 candle terakhir pun itu relatif tertahan atau tepatnya relatif tertahan atau terhenti, dan itu mendekati level 50% dari real body candle merah tersebut. Ya artinya lagi-lagi nih teori candlestick cukup ideal ya untuk kita gunakan, apalagi kalau kita mendapatkan target ataupun candlestick yang cukup panjang seperti ini. So definitely ini adalah bearish untuk US dollar. Berarti pelemahan di sisi US dollar harusnya mendukung kepada kenaikan pound sterling ataupun bahkan currency lain ataupun bahkan kepada emas. Nah, tapi tunggu dulu. Karena berhubung nanti sore kita akan dengarkan dari keputusan suku bunga BOE yang mana dia akan melakukan cut rate 25 basis point. So yang perlu kita tinjau di sini adalah apa yang membuat pound sterling mengalami kenaikan tadi malam. Padahal kalau kita perhatikan dari 2 candle sebelumnya, itulah doji candle yang harusnya mulai menyusun strategi untuk menjadikan dia penurunan kembali. Apalagi antisipasi dari BOE untuk cut rate. Oke, alasan sederhananya adalah terkait dengan pelemahan US dollar. Tadi kita sudah lihat US dollar yang mengalami pelemahan, sehingga itulah yang membuat kenapa dia rebound. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah sekuat apa, sejauh apa? Oke, kalau seandainya saya asumsikan, saya antisipasi ataupun bahkan saya hindari terkait dengan penguatan dolar tersebut, maka saya akan fokus dengan BOE meeting nanti sore. Artinya, kalau misalkan kita asumsikan cut rate, maka yang terjadi adalah rejection, sehingga akhirnya berapapun kenaikan dia, itu akan terhenti dan diharapkan nantinya dia membentuk candle doji seperti di status US Treasury Yield. Ya, artinya kemungkinan atau sangat memungkinkan sekali kalau misalkan kita dapatkan candle seperti ini, teman-teman, di bagian resisten ataupun kenaikan hari ini. Ya, jadi biarkan dia spike dikarenakan mungkin statusnya adalah mengantisipasi ataupun bereaksi terhadap pelemahan US dollar, tapi kemudian karena dia cut rate akhirnya dia mulai penurunan dan menyusut candlesticknya hanya 1/3 ataupun 1/4 bagian. Artinya di bagian ini sangat memungkinkan terjadinya rejection dan akhirnya kita dapatkan penurunan tersebut. Nah, tapi bisa jadi kalau turunnya lebih ekstrim, kalau seandainya Andrew Bailey memberikan pernyataan yang relatif dovish. Tapi kalau dia hawkish, tentunya ini akan terjadi kenaikan di atas 1.3400 kembali. Oke, kalau kita perhatikan dari grafik 4, intisari dari pergerakan yang terjadi di daily pun itu tergambarkan yang ada di grafik 4. Nah, artinya kalau kita asumsikan bahwa ini adalah left, ini right, kemudian ini bagian head, penurunan ini belum selesai, teman-teman. Karena target penurunan adalah setinggi bagian headnya itu, dan kita sudah ukur dari sejak beberapa waktu yang lalu, targetnya adalah 1.2960-an atau 1.2980-an. Berarti kalaupun dia kemarin terhenti di area 1.3140, itu dikarenakan status dari historical price sebelumnya. Kemudian dia rebound karena status dari US dollar termasuk tadi malam, dan kemungkinan inilah retest neckline.
Ya, ini adalah neckline-nya karena sebelumnya kita sempat terjadi perumusan di area tersebut. Sebelumnya sempat berhasil ya, dia tertahan di situ dan kita perlu trigger yang sama juga untuk menyatakan apakah berhasil reject kembali apa tidak. Kalau iya, berarti strategi kita sudah benar. Artinya penurunan demi penurunan akan kembali terjadi dan itu berarti melemahkan pound sterling. Nah, sebaliknya kalau misalkan ternyata cut rate itu sudah diantisipasi dan kemudian pernyataan dari Gubernur BOE Andrew Bailey itulah cenderung hawkish, maka hati-hati. Kita mungkin perlu merubah strategi menjadi buy andai kata terjadi penembusan di atas 1.3420-an. Ingat 1.3420. Tapi kalau misalkan resistennya 1.3420, artinya teman-teman harus mengubah atau memberikan jarak sekitar 20 atau 30 poin ke atas, dan itu berarti kenaikan di atas 1.3450 Anda bisa ubah strategi menjadi buy. Selama itu tidak tembus, berarti kita tetap dalam jalur penurunan dan berarti membenarkan kembali terkait dengan status dari head and shoulder. Nah, terkait dengan crude oil, untuk hari ini kita melihat potensi pelemahan yang lebih lanjut dan kita sudah lihat penurunan di bawah $65. Sayangnya kondisinya mungkin untuk saat ini dia agak terancam rebound ya, tapi tidak apa-apa. Posisinya kita tetap melihat ini sudah tembus dan berarti diartikan bahwa kondisi ataupun konsekuensi dari penurunan ini adalah lanjutan penurunan. Nah, jadi artinya kenaikan hanya diharapkan sesaat. Nah, artinya juga kalau misalnya kita perhatikan ini adalah zona critical resistance, berarti 66, 67 itu masih tetap zona sell kita, persis yang digambarkan di grafik K4. Nah, posisinya kalau teman-teman lihat di sini, kemarin dia sempat spike sampai kurang lebih 66.68, kemudian next candle-nya bearish yang cukup panjang. Seperti biasa, kalau misalkan seperti ini, Anda tinggal tunjuk saja grafik atau candlestick merah ini, kemudian Anda hitung 50%-nya kurang lebih di area ini, maka yang paling potensial untuk dia katakan dia berubah tren hanya jika terjadi penembusan di atas paling tinggi atau level tertinggi dari bearish candle tersebut. Dan itu berarti 66.68. Sementara kalau misalkan dia kenaikannya tertahan di zona tengah, berarti itulah indikasi bahwa kita harus kembali melakukan sell dan ideal sell adalah di area 65.40-an. Nah, kemudian target berikutnya, kita akan mengincar kembali area 63 atau bahkan di bawah $63. Tapi tentunya berjenjang ya. Tapi yang jelas, ketidakpastian tarif, kekhawatiran tarif itu akan melemahkan permintaan sehingga kemungkinan untuk target penurunan berlanjut di bawah 63 sangat memungkinkan. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari sisi emas sendiri, oke, ada dua skema yang sudah saya cantumkan di artikel hari ini. Kalau Anda perhatikan secara detail, skemanya di grafik H1. Kita cukup simpel saja dilihat sini. Posisinya adalah terkait dengan bullish atau bearish. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Awalnya kita mengharapkan terkait dengan kenaikan wave kelima. Yang tadinya kita berpikir bahwa di sini sudah terjadi lanjutan kenaikan, ternyata gagal. Tapi coba lihat, secara keseluruhan strukturnya masih tetap utuh dan tidak menggagalkan terkait dengan kenaikan LF wave kelima. Oke, skema pertama ini kaitannya juga dengan mendukung bullish dan itu dikaitkan dengan strategi dari atau pola dari triangle. Oke, kalau saya perhatikan di sini polanya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang Anda bisa lihat di sini adalah terkait dengan kenaikan berturut-turut ya. Tadinya kita berpikir bahwa kalau misalkan pun terjadi penurunan maka yang diharapkan adalah tidak lebih rendah daripada garis ini atau bahkan area merah. Nah, kemudian ternyata terjadi penurunan tadi pagi sampai ke 65. Kemudian dia naik, bergerak naik, tembus di atas resisten 79. Kemudian sempat swing low sampai kurang lebih 77. Tapi ya 72 atau 77 ya, kurang lebih di sini. Kemudian dia mulai kenaikan kembali sampai akhirnya sekarang berada di 88. Kita tinggal menunggu proses kenaikan di atas 90 yang sangat memudahkan dia untuk lanjut ke 3400-an. Oke, alasan sederhana. Kalau misalkan kita perhatikan secara perhitungan, maka konteksnya ini belum membatalkan wave kelima. Jadi asumsi saya adalah kemungkinan yang sedang terjadi kemarin itulah ini A, lalu ini B, kemudian ini C, dan ini D, dan terakhir penurunan tadi adalah E. Artinya kalau saya asumsikan 5 wave terakhir, maka seharusnya disinilah kita cantumkan wave keempat. Nah, berarti yang saat ini sedang terjadi kenaikan itulah wave kelima atau bagian dari wave kelima yang kita tunggu-tunggu dari sejak kemarin. Nah, skenario yang kedua, tadinya kita berpikir sangat mungkin juga kalau ternyata ini akan fail kembali naik dan itu berarti terancam oleh status dari pola yang memungkinkan dia menciptakan pola head and shoulder. Nah, tapi ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, ini kelihatannya tidak terjadi, teman-teman. Padahal kalau misalkan pun dia naik kalau kuning gagal, maka bagian ini adalah masih bagian dari right shoulder. Nah, jadi ada dua right shoulder di situ.
Selama dia tidak naik di atas 90, maka kemungkinan dia turun, dan neckline yang kemungkinan akan kita intai adalah 3340 ataupun 3345. Yang paling ideal adalah 45 tembus, Anda boleh follow sell. Nah, tapi sayangnya setelah kita lihat di sini ternyata bukan penurunan ataupun rejection yang kita dapat, ini naik lebih tinggi dan bahkan lebih tinggi daripada left shoulder-nya. Sehingga kita tidak katakan lagi sebagai head and shoulder, melainkan sisi triangle yang tadi kita sebut. Sehingga untuk saat ini buy jauh lebih preferable daripada sell. Nah, next target, kalau misalkan saya asumsikan bahwa kenaikan tersebut akan lebih mudah, maka targetnya adalah tinggal menggunakan Fibonacci expansion. Anda bisa gunakan seperti demikian. Expansion saya tarik dari titik yang sama dengan penarikan Fibonacci retracement, kemudian saya tarik ke titik terakhir swing low terendah. Dan Anda bisa lihat target utamanya yang paling dekat adalah 61,8 di 3413. So, kalau misalkan ternyata kita diberikan dukungan ataupun terkait dengan data ekonomi nanti malam yang relatif lebih lemah, maka kemungkinan kita akan lihat kenaikan tersebut bisa saja muncul sampai 3413 atau zona ungu yang kita tandai. Nah, hati-hati, kalau sudah sampai ke titik ini, maka kemungkinan profit taking bisa saja terjadi. Hanya saja perlu dipertimbangkan bahwa faktor fundamental yang paling utama, ketidakpastian geopolitik, ketidakpastian tarif sampai akhir pekan masih membayangi, sehingga kemungkinan untuk naik di atas level 3413 pun masih sangat memungkinkan. Artinya, kalaupun sell, Anda hanya punya ruang yang cukup sempit dan terbatas karena fundamental masih mendominasi untuk terkait kenaikan bullish.